Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, terlebih dahulu kita bersama membaca Ummul Quran. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Kembali lagi di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 7. Di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang prestasi Khulafaur Rasyidin, yaitu prestasinya Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Prestasi Abu Bakar yang pertama apa kemarin? Yang pertama adalah memerangi atau memberantas orang-orang murtad dan juga nabi palsu beserta pengikutnya. Kemudian yang kedua ada kodifikasi Al-Quran. Kenapa dilakukan kodifikasi Al-Quran? Karena pada zamannya Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, terjadilah perang Yamamah, dan perang tersebut mengakibatkan banyak sekali para penghafal Al-Quran yang gugur ketika perang tersebut, sehingga dilakukanlah kodifikasi Al-Quran atau penulisan kembali ayat-ayat Al-Quran. Dan yang akhirnya disimpan oleh salah satu dari istri Nabi, yaitu Hafsah binti Umar bin Khattab. Kemudian prestasi dari Abu Bakar yang ketiga adalah perluasan wilayah. Perluasan wilayah pada waktu itu sampai ke Syria. Kemudian prestasi yang kedua yaitu prestasi dari Khalifah Umar bin Khattab. Prestasi Umar bin Khattab yang pertama adalah perluasan wilayah dakwah Islam atau yang dikenal dengan Futuhat al-Islamiyah, yaitu dakwah Islam atau perluasan dakwah Islam secara besar-besaran sampai ke Suriah, Persia, dan Mesir. Kemudian yang kedua adalah mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Yang terakhir adalah menetapkan kalender Hijriyah, yaitu ditetapkan pada permulaan tahun Islam itu pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, untuk hari ini kita akan membahas prestasi Khulafaur Rasyidin yang ketiga dan keempat, yaitu dari Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tetap simak pelajaran pada hari ini dan jangan lupa untuk selalu mencatat pembelajaran yang saya sampaikan pada hari ini ya. Yang ketiga adalah prestasi dari Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga setelah Khalifah Umar bin Khattab. Utsman merupakan saudagar yang kaya raya dan juga dermawan. Utsman ini banyak menyumbangkan hartanya di jalan Allah untuk membantu perjuangan Islam. Utsman juga termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awwalun, yaitu apa? Golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah di usianya yang sudah cukup tua, yaitu usia 70 tahun, dan menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Prestasi Utsman bin Affan yang pertama yaitu kodifikasi Mushaf Al-Quran. Kodifikasi Mushaf Al-Quran zamannya Abu Bakar dengan Utsman bin Affan itu bedanya adalah pada saat zaman Abu Bakar kodifikasinya itu hanya berupa pengumpulan dan penulisan kembali ayat-ayat Al-Quran yang kemudian disimpan oleh Abu Bakar dan disimpan oleh Hafsah binti Umar bin Khattab. Kemudian kalau kodifikasi Mushaf Al-Quran pada zaman Utsman ini adalah Mushaf Al-Quran yang dulunya sudah tersimpan atau disimpan oleh Abu Bakar itu
dibukukan. Jadi bedanya seperti itu. Nah, kodifikasi ini atas saran dari Hudzaifah bin Yaman. Hal ini karena disebabkan banyaknya perselisihan tentang cara baca dan susunan dalam Al-Quran. Dan pembukuan ini atau kodifikasi ini diketuai oleh Zaid bin Sabit yang dibantu oleh Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris. Tugas mereka adalah menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran ke dalam sebuah buku. Nah, setelah selesai proses kodifikasi mushaf Al-Quran, kemudian mushaf Al-Quran tersebut digandakan menjadi 4 buah. Dan naskah yang aslinya dikembalikan kepada Hafsah binti Umar bin Khattab yang berada di Madinah. Kemudian naskah yang sudah digandakan menjadi 4 buah tadi itu dikirim ke beberapa wilayah, yaitu Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Karya besar ini atau karya dari kodifikasi Al-Quran ini sangat bermanfaat bagi umat muslim dan dikenal dengan nama Mushaf Al-Utsmani. Prestasi dari Khalifah Utsman bin Affan yang kedua yaitu merenovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat beliau pertama kali tiba di Madinah yang pada saat itu masih bernama Kota Yasrib dari perjalanan hijrahnya. Masjid ini pada mulanya hanya berbentuk kecil dan masih sangat sederhana. Nah, dengan semakin banyaknya jumlah umat Islam pada saat Khalifah Umar bin Khattab menjabat, beliau mulai memperluas Masjid Nabawi ini. Masjid Nabawi telah mulai dibangun sejak masa Khalifah Umar bin Khattab yang kemudian dilanjutkan merenovasinya dan diperluas oleh Khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Selain diperluas, Masjid Nabawi juga dibangun dengan bentuk dan coraknya yang lebih indah. Prestasi yang ketiga dari Khalifah Utsman bin Affan adalah pembentukan Angkatan Laut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah mencapai Afrika, Siprus hingga Konstantinopel. Muawiyah yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur Suriah mengusulkan kepada Khalifah Utsman agar dibentuk Angkatan Laut. Nah, usul tersebut disambut dengan baik oleh Khalifah Utsman bin Affan. Tujuannya apa? Tujuannya agar dibentuknya Angkatan Laut ini adalah untuk melindungi wilayah Afrika, Siprus hingga Konstantinopel yang banyak diliputi oleh lautan. Dalam perkembangannya, Angkatan Laut itulah yang kelak akan membawa misi dakwah Islam hingga ke daratan Eropa, bahkan sampai ke Indonesia. Prestasi Khalifah Utsman bin Affan yang keempat yaitu perluasan wilayah Islam. Perluasan wilayah Islam dengan serangkaian penaklukan bangsa Arab dimotivasi oleh semangat keagamaan untuk menjadikan dunia memeluk dan mengakui Islam. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman, wilayah Islam semakin meluas, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perluasan ke Khurasan di bawah pimpinan Sa'ad bin As dan Hudzaifah bin Yaman. Yang kedua, perluasan ke Armenia yang dipimpin oleh Salam Robiah al-Bahli. Ketiga, perluasan ke Tunisia atau Afrika Utara yang dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad. Kemudian yang keempat, penaklukan Rai dan Azerbaijan yang dipimpin oleh Walid bin Utbah. Pada dasarnya, sebagian besar rakyat di wilayah taklukan Islam pada saat itu menyambut kedatangan tentara Islam dengan sangat sukacita, dengan riang gembira. Pada umumnya mereka lebih suka berada di bawah kekuasaan pemerintahan Islam daripada dikuasai oleh kekaisaran Romawi.
Pembahasan yang terakhir kita adalah prestasi dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sepeninggalan Khalifah Utsman bin Affan, dalam kondisi yang masih kacau, kaum muslimin pada saat itu meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Tetapi ada beberapa tokoh yang menolak usulan tersebut. Khalifah Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah ini selama 5 tahun. Prestasi dari Khalifah Ali bin Abi Thalib yang pertama adalah mengganti pejabat yang kurang cakap. Mengganti pejabat yang kurang cakap itu artinya mereka pada waktu menjabat sebagai pejabat itu kerjanya kurang profesional. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau kemudian mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Akan tetapi, pejabat-pejabat tersebut ternyata banyak yang berasal dari keluarga Khalifah Utsman bin Affan, yaitu Bani Umayyah. Akibatnya, makin banyak kalangan dari Bani Umayyah yang tidak menyukai Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan bahkan mereka ingin menyingkirkan dan membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di antara langkah tegas dari Khalifah Ali dalam memberantas korupsi yaitu mencabut fasilitas pejabat yang pada masa Khalifah Utsman banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Khalifah Ali memiliki tanggung jawab untuk membereskan permasalahan tersebut. Beliau menyita harta para pejabat tersebut yang diperoleh secara tidak benar. Prestasi yang kedua dari Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu membenahi keuangan negara atau yang disebut dengan Baitul Mal. Oleh karena pada masa pemerintahan Utsman bin Affan itu banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara, maka Khalifah Ali pun memiliki tanggung jawab untuk membereskan permasalahan tersebut. Khalifah Ali menyita harta para pejabat tersebut yang diperoleh dengan cara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal sebagai kas negara dan digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tentu saja kebijakan tersebut mendapat tantangan dan perlawanan dari mantan penguasa dan kerabat Utsman bin Affan. Mereka menghasut para sahabat yang lain untuk menentang kebijakan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib dan melakukan perlawanan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akibatnya terjadi peperangan antar umat Islam yaitu Perang Jamal dan Perang Siffin. Prestasi yang ketiga dari Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah memajukan ilmu nahwu. Pemerintahan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib wilayahnya sudah cukup luas, bahkan mencapai India. Namun pada saat itu penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca seperti kasroh, fathah, dhamma, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan banyaknya kesalahan bacaan lafaz-lafaz Al-Quran dan hadis, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Nah, dalam rangka untuk menghindari kesalahan fatal dalam bacaan Al-Quran dan hadis, maka Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad ad-Du'ali untuk mengembangkan ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahwu diharapkan dapat membantu orang-orang yang non-Arab dalam mempelajari Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Prestasi selanjutnya dari Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu pembangunan kota Kufah. Dalam bidang pembangunan, Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara khusus. Pada awalnya, kota Kufah ini disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi, kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir,
ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya yang akan menunjang pengalaman ajaran Islam. Baik anak-anak, jangan lupa untuk selalu mencatat apa yang kita pelajari hari ini. Dicatat di buku tulis masing-masing. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.